belum ada koordinasi dan kolaborasi yang rapi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan aparat penegak hukum. Pilpres, Pileg 2019, itu dalam kondisi normal, 700 wafat. Sekarang kondisinya ini tidak normal, ada pandemi COVID-19. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, wallahu alam bisawab lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia dimanapun berada, saya Zaki Ihsan. Di kanal YouTube perdana kami, yaitu Ngobras, Ngobrol Bareng Aktivis. Kanal YouTube kami secara informal akan menyajikan terkait isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sejarah yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Sudah 6 bulan negeri kita dihantam wabah pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Kemarin hari Kamis 17 September tahun 2020 tercatat 9.222 jiwa anak bangsa gugur karena terpapar corona. Dari hari ke hari, jumlah tersebut terus meningkat. Nah, ironisnya, pemerintah terkesan memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk tetap dilaksanakan. Sepenting apakah agenda tersebut sehingga tidak bisa ditunda? Untuk itu, Sobat Indonesia, kami mencoba untuk menghubungi salah satu rekan saya waktu jadi aktivis mahasiswa di Jogja. Namanya Zulfikar Arsesadikin, di mana saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Komisi 2. Komisi 2 adalah mitra kerja dari pemerintah dan KPU. Sobat Indonesia, kita coba hubungin Bang Zulfikar. Mudah-mudahan dia mau ngangkat telepon saya dan mau diajak ngobrol terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Halo Bang Jul, Jaki, apa kabar? Wah, lama nih nggak ngobrol. Bang Jul, kita ngobrol ya terkait Pilkada serentak 2020. Bang Jul, apa kabar Bang Jul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Zaki. Bang Jul, sama-sama. Kemarin saya itu sempat baca salah satu media nasional online ya, bahwasanya Komisi 2 menyampaikan mustahil Pilkada itu ditunda. Itu pernyataan pribadi seorang Zulfikar Arsesadikin Simatupang, atau memang kesepakatan dari Komisi 2 untuk memang tetap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020, di mana pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 9 Desember tahun 2020 mendatang. Jadi itu pernyataan komitmen. Kita ini sebenarnya sudah menunda pelaksanaan Pilkada karena bencana non-alam, yaitu COVID-19. Dengan hadirnya Perpu 2 2020. Kalau di Undang-Undang 10 2016 itu dilaksanakan September 2020. Nah, karena kita COVID-19 ya, kita menunda, pemerintah mengeluarkan Perpu, nah kita menyetujui Perpu tersebut. Akhirnya digeser ke Desember. Nah, jadi penundaan itu sudah dilakukan. Lalu di Perpu itu disebutkan untuk melanjutkan Pilkada serentak dibicarakan antara pemerintah, DPR RI, khususnya Komisi 2 dan penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, berapa kali pertemuan akhirnya disepakati Pilkada dilaksanakan 9 Desember. Jadi pernyataan saya itu adalah pernyataan komitmen atas keputusan yang sudah kita tetapkan bersama. Begitu Bung Zaki. Jadi legal formalnya sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu, karena undang-undangnya juga sudah diputuskan atau ditetapkan. Dan setahu saya memang setahu saya memang Presiden Jokowi ya sudah memutuskan juga, sudah memberikan statement bahwa Pilkada serentak tahun 2020 tetap akan diselenggarakan. Kita tahu lah. Ya. Hari ini kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19
yang telah Ya, selama 6 bulan ini membuat kegiatan dan sendi-sendi kehidupan bangsa kayak semacam apa namanya tidak bergerak, kayak semacam tidak hidup. Lalu tiba-tiba pemerintah memutuskan pilkada serentak tetap akan diselenggarakan. Kita tahu tadi malam saya sempat baca juga di salah satu media online nasional, terutama tenaga kesehatan kita ya, 117 loh Bang Jul sudah gugur ya, karena ya, ya, terdampak corona. Dan ya, kita lihat di pendaftaran beberapa saat yang lalu, pendaftaran para kontestan atau kandidat yang akan bertarung di pilgub, di ya, pilbub dan pemilihan wali kota, itu pun ya. melibatkan massa, artinya terjadi pelanggaran di Mm-mm. sana. Apakah DPR Iya, tidak mempertimbangkan hal-hal seperti itu, terutama di Komisi 2 sebagai mitra kerja dari pemerintah dan KPU? ya, kita mengerti bahkan memahami apa yang terjadi pada saat tahapan pilkada itu dimulai kembali ya bulan Juni yang lalu itu. Lalu kita lihat juga pada saat masa pendaftaran 456, antusiasme masyarakat seperti itu. Eh, Kita tahu juga ada pelanggaran protokol kesehatan di sana. Namun demikian yang perlu kita mengerti juga, semua pihak harus mengerti, kita ini sebenarnya dari sisi filosofis berusaha betul menyeimbangkan ya, yang menurut saya sama-sama penting antara keselamatan warga dengan kedaulatan rakyat. Kita tidak mau tidak melaksanakan salah satu, kedua-duanya harus kita lakukan ya, beriringan bersamaan. Lalu secara yuridis juga memang di Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang Pemda 2014 24 2014 itu dikatakan pemilihan 5 tahun sekali. Jadi kita menganut fix tembung jaki ya. Ya. Mau tidak mau ya 5 tahun sekali. Lalu masa jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah juga 5 tahun sekali. Ya. Kita itu tidak ada mekanisme sebenarnya. Kalau kepala daerah, wakil kepala daerah itu masa jabatannya berakhir, itu Kan akan berakhir di diganti 2021 dengan nanti ya. apa? Itu tidak ada kecuali dengan pemilihan ya. Kecuali Ya. dengan pemilihan karena memang 5 Ya. tahun sekali itu. Nah, kalau ada yang bilang Kota Makassar itu pemilihan, Bung Zaki. Ya. Nah, ketika yang menang kotak kosong, karena kan Kota Makassar itu paslon tunggal. Betul. Nah, ketika yang menang kotak kosong, maka dibuatlah PLT Ya. untuk melanjutkan pilkada di putaran berikutnya. 2020 ini pilkada itu Kota Makassar. Jadi tidak ada kecuali pemilihan. Nah, terus yang ketiga dari sisi sosiologis, di tengah COVID-19 ini tetap berlangsung, kita ingin menjaga masyarakat itu tetap punya kepercayaan kepada pemerintah. Kalau nanti ditunda lagi misalnya dan penundaannya itu belum diketahui pasti kapan, karena di Perpu 2 2020 itu disebutkan bisa ditunda lagi atas persetujuan 3 pihak, pemerintah, penyelenggara, dan DPR sampai COVID-19 ini berakhir. Nah, persoalannya kapan berakhir? Kita belum tahu, Bung Zaki. Karena itu daripada melaksanakan sesuatu yang belum pasti, ayo ini kita pastikan yang sudah terjadwal 5 tahun sekali, yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama 9 Desember 2020, dengan catatan, yang saya bilang itu dengan catatan, satu, harus menegakkan protokol kesehatan sedisiplin mungkin, semaksimal mungkin. Pilkada 2020 ini akan diselenggarakan di 270 daerah ya. Iya. Dan tadi malam saya juga sempat baca dari salah satu media online nasional bahwa tercatat 9.222 jiwa gugur karena
COVID-19. Ya, 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 ya. Saya secara pribadi dan publik tentunya khawatir, bahkan ada elemen bangsa yang menamakan dirinya Komnas HAM dan Perludem itu meminta bahwa kalau bisa pilkada 2020 ini ditunda dulu deh sampai waktu yang mungkin tidak ditentukan, atau mungkin tiga komponen bangsa, yaitu pemerintah, KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan DPR tentunya yang memberikan penetapan terhadap penyelenggaraan mekanisme penyelenggaraan pilkada serentak itu ditunda. Dan kalau kita tadi Bang Jul juga menyatakan terkait dengan mekanisme penundaan pemilu, kalau kita lihat di undang-undang pasal 122A itu ya. Jadi kita tahu pasal 122A bahwasanya pandemi COVID-19 ini kan bencana nasional non alam ya. Bencana nasional non alam, dan tentunya kita juga nggak bisa prediksi, nggak ada yang bisa prediksi satupun kapan ini akan berakhir. Dan kita juga nggak bisa prediksi siapa yang nanti akan terdampak. Dari 270 daerah melakukan penyelenggaraan pilkada serentak, itu yang tercatat pemilihnya ada sebanyak 106 juta. Siapa yang akan memberikan, meyakinkan kepada publik, kepada para pemilih bahwa mereka aman dan selamat? Dan seperti kita ketahui, salah satu anggota Bawaslu di Palu sana, saudari Ratna Dewi Petalopo kalau tidak salah, pada bulan Juni 2020 terdampak COVID-19 positif. Dan hari ini, hari Jumat 18 September 2020, Ketua KPU, Saudara Arief Budiman, positif COVID-19. Penyelenggaranya saja terdampak COVID-19. Pemilih tentunya lebih banyak dari penyelenggara. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau memang benar-benar terjadi klaster baru, atau saya sebutkan sebagai klaster pilkada? Jadi begini Bung Zaki. Satu ya, gini ya. Kepastian itu penting. 9 Desember 2020 itu memberikan kepastian pilkada dilaksanakan. Yang kedua, kalau kita mau mengacu ke Perpu 2 2020 yang sekarang jadi Undang-Undang 6 2020 itu, memang dimungkinkan ditunda lagi. Tapi kalimat yang tadi dinukil oleh Bung Zaki itu sebenarnya kalimatnya itu sampai dengan bencana non alam, dalam hal ini COVID-19 itu berakhir. Nah, berakhirnya itu tidak memberikan kepastian sama kita kapan. Apalagi kalau harus sampai nol sama sekali tidak ada. Nah, jadi itu susah dipakai. Nah, oleh karena itu kita sih ingin ayo kita fokus kepada 9 Desember dengan langkah-langkah, tadi saya bilang penyadaran. Terus dilakukan oleh pemerintah, oleh penyelenggara secara masif dan maksimal, ya, bahwa COVID-19 ini berbahaya. Itu menurut saya masih terus harus kita lakukan. Terus yang kedua, kita juga minta agar ketersediaan anggaran untuk bisa menyelamatkan warga, melindungi nyawa, itu harus ada, terpenuhi semua, dan alhamdulillah sudah ada, sudah terpenuhi, sudah disalurkan. Terus yang ketiga itu yang disalurkan anggaran atau alat? Anggarannya sudah dipakai. Sudah dipakai ya? Digunakan. Oke. Ya, tahap pertama itu digunakan untuk pelindung diri para penyelenggara, dan pada saat tahapan verifikasi faktual, pada saat tahapan coklit, pada saat tahapan pelantikan ad hoc PPK PPS, nah itu sudah dilakukan. Berapa nilainya Bang Jul, kalau boleh saya tahu? Berapa nilainya yang sudah disalurkan? 1,2. Jadi total itu 1,2 triliun ya? APBN membantu 3,7 triliun. Nah, 3,7 triliun ini lebih banyak digunakan untuk menegakkan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. Nah, terutama nanti pada saat kampanye dan pada saat pemungutan dan perhitungan
pemungutan suara dan perhitungan suara. Jadi total sudah hampir 4 triliun ya, sudah disalurkan ya. Ya, dan 3 triliun itu sudah dari Kemenkyu sudah, yang sudah digunakan itu 1,2. Berarti masih ada sisa 3 triliun sekian ya? Masih ada 2, sekian lah, 2,5 lah, 1,1, 2,6 lah ada sudah. Belum disalurkan ya? Dari sisi anggaran no problem sebenarnya. Oke. Udah dipenuhi lah dan udah disalurkan. Tahap 1-nya sudah, tinggal tahap 2-nya. Terus dari sisi ketersediaan peralatan, nah itu anggaran itu salah satunya kan bahkan lebih banyak untuk peralatan. Peralatan apa? Peralatan yang bisa membuat masyarakat, paslon, penyelenggara, pemilih itu aman. Nah, itu kita minta agar basisnya itu pemilih. Kalau yang harus pemilih ya pemilih. Yang kedua basisnya itu TPS. Bahkan kita minta waktu itu yang Linmas, yang Hansip, 2 orang yang sering kita pakai untuk mengamankan di masing-masing TPS itu pun harus ada pelindung dirinya, bahkan harus di rapid test sebelumnya, tidak hanya KPPS, gitu, supaya mereka juga tenang untuk menjaga TPS. Bahkan waktu itu kita minta juga ada asuransi untuk penyelenggara sampai ke tingkat bawah. Lalu yang keempat itu yang penting lagi adalah penegakan hukum dari protokol kesehatan itu. Waktu itu di Komisi 2 saya bilang penegakan itu satu sikap tegas. Kalau melanggar ya tanpa kompromi. Yang kedua tindakan tegas. Kalau harus hentikan, ya hentikan, bubarkan. Ya. Yakin nih tanpa kompromi nih, Bang Jul, yakin nih tanpa kompromi. Ya, karena kemarin pas sanksi tegas. Kemarin pas pendaftaran saja banyak yang melanggar, melibatkan massa. Bahkan KPU sendiri mengizinkan loh konser musik, terus bazar, jalan sehat, dan seorang Ganjar Pranowo pun ribut tuh, dia nggak setuju tuh dengan melibatkan diizinkan konser musik, karena itu otomatis akan mendatangkan massa, Bang Jul. Dan kalau bisa dilakukan secara teknis, secara virtual gitu ya, dilakukan baik itu kampanye, baik itu nanti sosialisasi, bagaimana pengenalan calon kandidat dari gubernur, calon gubernur, bupati, wabub, dan kandidat wali kota dan wakilnya begitu. Iya. Ya, jadi begini, waktu 4, 5, 6 September pendaftaran itu memang ada kekagetan juga di kalangan penyelenggara ya. Tapi kalau di tempatnya itu, di tempat daftarnya itu protokol kesehatan bisa ditegakkan. Hanya dari tempat mereka berangkat sampai ke KPU, nah itu yang kita tidak bisa, waktu itu tidak bisa bertindak ya. Nah, ke depan maka dari Kenapa nggak bisa bertindak, Bang Jul? Nah, waktu itu menurut saya belum ada koordinasi dan kolaborasi yang rapi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan aparat penegak hukum. Di PKPU 6, PKPU 10 tentang pelaksanaan pilkada di tengah bencana alam COVID-19 itu sebenarnya mereka bisa memperingatkan, bisa menegur, dan bisa menggunakan perundang-undangan yang lain. Nah, perundang-undangan yang lain itu kan ada 2. Undang-Undang 484 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan yang bisa untuk diberi sanksi bagi pelanggar itu, denda 1 juta sampai 100 juta, bahkan ada yang bisa dipidana maksimal 1 tahun. Yang penegakan itu memerlukan aparat penegak hukum. Nah, kelihatannya ini belum ada. Maka tadi siang kita dengar berita mereka Kemenpolhukam, Kemendagri, ya kan, KPU, Bawaslu, DKPP rembuk kembali. Ya, waktu itu juga Komisi 2 meminta pada saat kita rapat itu agar mereka makin kerjasama dan makin kolaborasi dengan aparat penegak hukum agar bisa bertindak tegas penegakan protokol kesehatan. Begitu, Bung Zaki. Terkait dengan metode kampanye, sebenarnya yang disebut tadi oleh Bung Zaki, konser musik, pentas seni, lalu jalan sehat, lalu bazar, donor darah,
itu kegiatan lain dari metode kampanye. Ya, kalau kegiatan lain sebenarnya itu bukan metode pokok, kan ada pertemuan terbatas yang pokok itu, yang utama ya ada dialog, ada tatap muka, ada debat publik. Nah, ini agak sulit menurut saya untuk menghindari, karena sekarang pun pandemi COVID-19 itu terjadi OTG ya, orang tanpa gejala gitu ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa sama sekali buta nih kita gitu. Pokoknya kalau kita tidak menerapkan physical distancing aja, barangkali kesempatan untuk terdampak COVID-19 itu lebih besar. Tapi kalau sudah melibatkan massa, itu menurut saya ya wallahu alam bisawab lah, Bang Jul. Itu sangat memungkinkan untuk menjadi klaster baru. Ya, memang memungkinkan dan tidak bisa dihindari akan bertambah. Ya. Justru itu di PKPU itu untuk mendatangkan orang itu sangat dibatasi, pertemuan terbatas, tatap muka, dialog itu hanya 50. 50 itu pun harus protokol kesehatan ya. Lalu kalau rapat umum itu 100. Lalu kalau pentas seni, konser musik juga 100. Tapi untuk untuk kegiatan lain yang sifatnya itu hiburan, tontonan, kita minta KPU tidak menerapkan norma itu. Kita minta kalau memang revisi PKPU bisa kita lakukan dengan segera melalui prosedur dan mekanisme yang sudah bagus selama ini dalam membuat dan merubah PKPU, ya monggo. Tapi itu perlu waktu menurut saya. Nah, kalau tidak ya sebenarnya KPU bisa menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya berdasarkan Undang-Undang 10/2016 dan Undang-Undang 30/2014 Administrasi Pemerintahan. Untuk apa? Untuk tidak membolehkan, tidak menerapkan kegiatan lain dalam bentuk yang mendatangkan khalayak itu berupa konser, pentas, jalan sehat, bazar. Kalau serius kan orang juga nggak akan berduyun-duyun berdatangan ya. Beda kalau memang sifatnya ini Bung Zaki, hiburan, tontonan, nah itu kan susah walaupun itu menjadi concern saya. 100 ya. Karena orang tuh akan termotivasi gitu untuk hadir dengan hiruk pikuknya ya. Karena sulit pemilu itu kan pesta ya, pesta demokrasi ya. Sekarang gini Bang Jul, kita belajar. Sekarang gini Bang Jul, kita belajar dari tahun lalu lah. Pilpres, Pileg 2019. Alhamdulillah Bang Jul di Pileg 2019 terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapilnya Jawa Timur 3. Amin. Itu dalam kondisi normal. Itu dalam kondisi normal Bang Jul, ada petugas pemilu 700 ya wafat yang kita nggak tahu wafatnya, ya mungkin memang sudah ada penyakit bawaan, tapi yang jelas sudah ada korban jiwa 700. Sekarang kondisinya ini tidak normal, Bang Jul. Kondisi saat ini tidak normal. Pilkada serentak 2020 ini dalam kondisi tidak normal. Ada pandemi COVID-19. Itu yang publik khawatirkan, dan publik sampai hari ini pun saya baca di komentar, saya kalau baca berita itu, buka link berita itu, saya selalu baca komentarnya netizen itu nggak percaya, dan mungkin mereka juga khawatir gitu mau datang nanti tata caranya seperti apa, karena sosialisasi yang mungkin kurang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan seperti kita ketahui TPS katanya juga dikurangi ya, yang biasanya menampung, satu TPS itu menampung 800 pemilih, akan dikurangi ya. 800, sekarang 500. Sekarang jadi 500, 300 sampai 500 kalau tidak salah. Artinya juga 500 itu kan maksimal. Artinya TPS tersebut juga akan bertambah, dan penyelenggara pemilu atau pilkada juga akan bertambah. Iya. Terus tadi Bang Jul juga menyampaikan, APD sudah aman, sudah disalurkan. Ini waktu juga tinggal 2 bulan lagi loh Bang Jul. Yakin APD itu sudah diterima oleh
pihak-pihak yang akan menerimanya. Setahu saya APD itu ada masker, ada hand sanitizer, ada Mm-mm. sabun cuci tangan, ada Mm-mm. face shield, dan untuk zona merah Iya, mungkin dibutuhkan baju nanti hazmat ya. Apakah sudah ya nanti terdistribusikan di dengan hari H baik itu gitu ada ya? semua itu. Ada Mm-mm. semua, yakin itu Bang Jul? Iya, iya. Tidak Jadi akan nanti di bermasalah hari H ya? itu, jadi di hari H itu nanti semua peralatan untuk APD itu ada, disediakan. Ya. Nanti juga kedatangan itu diatur di undangan itu nanti ditulis Ya. oleh KPPS itu Hmm. datang jam sekian sampai jam sekian. Nah nanti semua kursi juga ditata dengan Ya. berjarak. Ya. Sebelumnya TPS juga didisinfektan. Hmm. Setelahnya juga nanti didisinfektan. Nah, pemilih dikasih masker. Kalau yang nggak bawa masker, habis itu diberi sarung tangan. Yang Sekali nggak bawa masker pakai. nggak ditindak ya, nggak disanksi ya, nggak bawa masker ya. Kalau ada pemilih lupa, Ya dikasih nanti maskernya. kalau misalnya lupa Bahkan dari waktu itu rumah nggak ditindak di tempatnya, dikasih masker ya. ya, saya bilang masker itu ya harus basisnya pemilih per orang. Nanti petugasnya ada face shield-nya, ada sarung tangannya. Kalau ada termometer gun, kalau yang suhunya lebih dari 38 derajat itu dikasih bilik suara tersendiri. Ada bilik suara khusus. Iya, dipisahkan. Nanti kalau sudah selesai semua dibuang itu sarung tangan plastiknya, lalu cuci tangan, lalu bukan lagi celup untuk tanda kalau sudah nyoblos. Pakai tinta itu ya, dicelup. Jadi pakai apa, Bang Jul? Ditetes. Oh, apa? Apa? Pakai apa? Ditetes. Oh, ditetes. Biasanya kan kalau kita habis nyoblos, jari kita celup. Dicelup, pakai tetes. Berarti nanti petugas yang akan menetes ke jarinya ya? Iya, kalau ada yang isolasi mandiri, nanti petugas yang mendatangi pakai baju hazmat. Nah mestinya mulai sekarang seluruh perlengkapan TPS atau tata cara memberikan suara itu harus sudah disosialisasikan. Dan sebenarnya KPU sudah berjalan dengan membuat simulasi di berbagai tempat tentang pemungutan suara pada hari H di masa COVID-19. Bang Jul, jadi ini Pilkada 2020, Pilkada Serentak 2020 ini kan kali keempat ya. Sebelumnya kita sudah menjalankan Pilkada Serentak di tahun 2015, 2017, dan 2018. Saya ingin bicara terkait kualitas Pilkada Serentak 2020. Banyak orang di luar sana meyakini, ya saya sendiri juga meyakini, di kala masa pandemi COVID-19 ini, kualitas Pilkada Serentak 2020 ini akan menurun dibanding tahun lalu lah, tahun 2018. Bagaimana meyakini masyarakat untuk datang, terus yakin dia, saya selamat, saya aman, karena penyelenggara semua sudah bekerja semaksimal mungkin, dan saya sebagai pemilih juga menjaga diri saya, memageri diri saya dengan sebaik mungkin. Gimana Bang Jon? Ya, jadi satu sisi kalau kita mau berkaca ke masa pendaftaran ya 4, 5, 6 September itu kita miris gitu. Tapi di sisi yang lain kita bisa baca juga sebenarnya masyarakat itu yakin juga terhadap dirinya bahwa mereka itu kuat, sehat gitu. Terbukti mereka beramai-ramai itu mengantarkan paslonnya. Itu menunjukkan bahwa memang mereka menginginkan itu pendukung Bang Jul, bukan masyarakat Bang Jul. Pendukung paslon. Iya, tapi kan kalau semuanya dijumlahkan masyarakat itu, karena masing-masing paslon punya pendukung, itu menunjukkan bahwa memang masyarakat itu ingin ada perubahan, bisa perubahan pemimpinnya, ya kan, bisa perubahan masa depan mereka yang melalui pemimpinnya gitu, atau ingin juga pemimpin yang menurut mereka terbaik itu bisa makin mewujudkan harapan mereka. Itu dari sisi itu ya. Nah, dari sisi yang lain sebenarnya kalau kita
positive thinking ini ya. Ya. Masyarakat tuh ya di bawah itu Bung Zaki ya, kalau kita jalan-jalan itu juga sebenarnya tenang, mereka itu tenang, nyaman gitu, enggak terlalu maksudnya tenang nyaman dengan COVID-19. Ya sudah adaptasi mereka, coba aja tuh kalau sudah adaptasi jalan-jalan itu, jalan-jalan ke daerah-daerah, coba itu, iya, warung kopi juga masih ada buka, ya kan. Kaki lima juga buka, pasar juga buka. Iya, gitu ya. Mereka kaki lima buka karena terpaksa kondisi ekonomi, Pak Bang Jul. Jadi kalau kita, apalagi hari ini Ketua KPU Arief Budiman sekali lagi saya sebut terdampak COVID-19. Tentunya itu akan ya insya Allah sembuh lah. Kalau sembuh ya. Ya saya sebagai dari sisi kemanusiaannya saya mendoakan lah Bung Arief Budiman sebagai Ketua KPU kita bisa segera pulih, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa segera menjalankan tugasnya karena Pilkada serentak sebentar lagi 9 Desember 2020 akan terjadi pemungutan suara gitu ya. Tapi memang ya mungkin masyarakat sebagian lah, ada beberapa yang sudah adaptasi, mereka sudah bisa hidup berdampingan. Ya memang ada pandemi COVID-19, tapi kita lihat di Jakarta sudah dilakukan PSBB kembali gitu ya. Zona merah, gugus tugas COVID juga sudah memetakan mana sih selama penyelenggaraan pilkada serentak ini, mana zona merah, zona oranye, dan zona kuning dan zona hijau. Mohon itu hal-hal data seperti itu disosialisasikan, lalu digemborkan, digempakan lah gitu ya, digempakan ke seluruh penjuru Nusantara, terutama ke 207 daerah yang akan menyelenggarakan 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, Bang Jul. Karena tahun ini adalah 106 juta loh kalau tidak salah pemilih itu yang terdaftar. Iya. Setuju. Dan 106 juta kalau 1%-nya aja, gitu kan? 1%. Ya janganlah kita tidak berharap gitu ya. Tapi kalau 106 juta dari 1%-nya aja tiba-tiba terdampak, ya Allah. Luar biasa, kita akan mengalami sebuah pandemi yang mungkin menjadi nomor 1 nanti di dunia gitu ya, karena kita mengalami seremonial proses pesta demokrasi itu. Ya, yang kelima langkah yang tadi 4 ya, ini yang terakhir yang kelima ini salah satu langkah yang bisa kita lakukan itu adalah kalau memang di suatu daerah itu benar-benar dinyatakan sangat berbahaya karena transmisi COVID atau katakanlah begitu 19 ini hampir menyebar ke semua wilayah di sebuah kabupaten atau provinsi. Itu berarti force major ya. Kalau sudah force major, waktu itu saya sampaikan juga, bolehlah kita mempertimbangkan untuk melakukan penundaan lokal. Karena itu pun dimungkinkan, diberi ruang di dalam Undang-Undang 10/2016. Dan artinya bisa didiskusikan ya. Artinya bisa diskusikan bisa diskusikan dan bisa mungkin sebelum 9 Desember 2020 mungkin bisa ya, karena kalau kita melihat trennya bisa tiba-tiba artinya ditunda. KPU Bawaslu kan selalu koordinasi dengan gugus tugas waktu itu ya, termasuk dengan sekarang ini tim, nah kan BNPB gugus tugas inilah yang tahu mana hijau, kuning, oranye, biru, merah gitu ya, dan pergeserannya. Ya mudah-mudahan lah, kalau menurut saya sih bukan berarti saya mendiskreditkan atau berarti tidak empati, itu bukan ya. Kalau memang kita benar-benar mau menggunakan protokol kesehatan dengan disiplin, menegakkan betul-betul protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, kalau kita keluar gitu beraktivitas gitu, kita bisa sedikit mengerem gitu, mengurangi. Selanjutnya Mendagri juga sempat merilis ada sekian 200 berapa saya lupa, itu incumbent maju
incumbent atau petahana tetap maju di pilkada, akan melanjutkan kepemimpinannya lah, tetap maju menjadi kandidat di pilkada serentak 2020 ini. Nah, saya membaca kok begini ya, gugus tugas COVID-19 dan pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin bagaimana mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19. Di sana ada program-program pemerintah, bantuan sosial atau jaring pengaman sosial, ya kan? Saya melihat di sana ada potensi untuk melakukan politisasi ya, terutama oleh petahana, dan terjadi masalah yang klasik yaitu money politik terkait dengan terkait dengan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 ini ya, dengan memberikan APD mungkin gitu kan, lalu dimanfaatkanlah program bansos atau jaminan pengaruh sosial itu untuk keuntungan paslon, terutama petahana. Saya berharap pilkada kali ini harus menghasilkan pemimpin daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Insya Allah. Itu tergantung paslon, tergantung partai, tergantung masyarakat, ya, terutama itu tergantung masyarakat. Ya. Partai sudah mengusulkan paslonnya, tentu partai juga mempertimbangkan banyak hal kenapa harus paslon yang ini yang mereka usulkan ya. Nah, penentunya sekarang di masyarakat. Ya. Kalau masyarakat kita makin cerdas, insya Allah pemimpin yang dihasilkan itu juga makin baik. Gitu. Ya. Nah, Bang Jul ini kan di DPR Komisi 2, ya tentunya dipilih oleh dapilnya. Tentunya Bang Jul juga kan berkarir di partai kan ya. Jadi nggak usah saya sebutin lah partainya Bang Jul apa, biar nanti pemirsa sendiri yang cari Zulfikar Arse Sadikin Simatupang itu dari partai apa. Tolong kasih wejangan, pesan dan kesan terhadap pemilih, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Karena semua komponen ini harus bekerja sama, berkolaborasi, supaya hasil dari pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 ini bisa maksimal, Bang Jul. Silakan Bang Jul. Kalau menurut saya, sekali kita memutuskan 9 Desember 2020, ya ayo kita fokus menjadi tanggung jawab bersama kita untuk melaksanakan pilkada di tengah COVID-19. Ya. Kita harus punya kesadaran yang tinggi untuk disiplin menggunakan protokol kesehatan. Karena ini COVID-19 juga kita harus punya kesadaran baru yang nanti akan menciptakan perilaku baru, ya, kesadaran baru dalam apa? Dalam menentukan pilihan, dalam perilaku kita mencoblos begitu ya, agar kehidupan kita yang kita harapkan itu dengan pilkada 2020 daerah masing-masing makin baik. Gitu. Tanpa itu ya kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Jangan sampai jauh panggang dari api kalau kata peribahasa Bung Zaki. Ya kan? Siap. Dan itu semua sekarang ini yang saya bilang masyarakat yang menjadi penentunya, pemilih yang menjadi penentunya. Nanti tanggal 23 KPU akan ketok tuk paslon sah. Ditimbang-timbang betul. Gitu. Jangan hanya karena ada iming-iming apalah itu ya. Benar-benar atas dasar nurani, atas dasar pikiran rasional, akal sehat gitu ya. Betul. Agar kehidupan kita di masa yang datang makin baik. Nah, Sobat Indonesia, barusan Zulfikar Arse Ayo Sadikin. sukseskan pilkada 9 Desember 2020. Siap, terima kasih. Nah, sahabat Indonesia, sahabat Ngobras, ngobrol bareng aktivis. Ya. Rakyat berdaulat, warga sehat. Gitu. Oke, setuju.
Bang Jul masih ingin rasanya masih ingin menyampaikan unek-unek yang ada di kepalanya. Tapi sekali lagi sahabat Indonesia dan sahabat Ngobras, ngobrol bareng aktivis, kita tadi sudah mendengar beberapa pesan dan kesan dan beberapa masukan dan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Mudah-mudahan obrolan kita perdana ini bisa membawa manfaat untuk publik Indonesia, bisa mencerahkan masyarakat, terutama pemilih yang akan datang ke TPS masing-masing, terutama pemilih yang akan menjadi penentu, gitu. Betul. Daerah. Betul, saya setuju. Tapi permasalahannya pemilihnya terdaftar apa enggak, Bang Jul, kan begitu. Ini masalah klasik juga. Jangan sampai nggak terdaftar. Semua kalau terdaftar. Karena itu masalah klasik, Bang Jul. Masalah klasik ya nggak selesai. Nggak terdaftar atau datanya hilang. Nah itu. Bayangin pemilih sebagai instrumen pesta demokrasi nggak terdaftar. Oke, Bang Jul. Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan singkat kami dengan Zulfikar Arse Sadikin, anggota DPR RI dari Komisi 2 terkait Pilkada serentak 2020 yang tetap akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Itu adalah pemungutan suaranya. Tapi juga ada kemungkinan bisa ditunda jika pandemi COVID-19 sulit dikendalikan. Asalkan DPR, pemerintah, dan KPU bersepakat untuk menundanya. Bagi para pemilih, jangan lupa untuk memastikan Anda terdaftar dan datang ke TPS masing-masing dengan penuh keyakinan, karena pemerintah dan penyelenggara pemilu menjamin keselamatan dan kesehatan para pemilih. Jika Sobat Indonesia ingin mendapatkan update video dari kami, silakan like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Jika ingin berkomentar, silakan komentar di kolom komentar. Tapi jangan lupa, no sara. Kenapa? Karena kita Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.